حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعليقا على هذه الكلمة في كتابه شرح الأصول الثلاثة. Poin yang pertama, ibtada al-muallif rahimahullahu kitabahu bil basmalah. Al-muallif memulai kitabnya dengan basmalah, iqtidaan bi kitabillah azza wa jal, untuk mengikuti atau dalam rangka mengikuti kitab Allah azza wa jal. Fa innahu mabdu'un bil basmalah, karena kitabullah dimulai dengan basmalah. Ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, wattiba'an li hadis, dan karena mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, kullu amrin dhi balin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar, yang tidak dimulai dengan bismillah maka terpotong barokahnya. Hadis ini, walaupun sebagian para ulama berusaha untuk menghasankan, seperti Imam Nawawi rahimahullah, dan Ibnu Salah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Namun Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah qad bayyana turuq hadzal hadis, telah beliau jelaskan secara rinci tentang jalan-jalan hadis ini dalam kitabnya Irwaul Ghalil, hadis yang paling pertama, dengan lafaz ini, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah. Dan juga beliau menjelaskan hadis la yubda'u fihi bilhamdilillah. Dan kedua-duanya beliau menjelaskan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah, dhaif. Bahkan lafaz ini yang disebutkan dalam hadis yang pertama dalam Irwaul Ghalil, beliau mengatakan bahwa hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah sekali, karena di dalamnya ada salah seorang perawi yang dhaif. Di samping dia dhaif, dia juga seorang mubtadi' Syiah bernama Ahmad bin Muhammad bin Imran, yang dikenal dengan Ibnul Janadi. Dan perawi ini dilemahkan oleh para ulama.
Dan ada riwayat-riwayat yang lain dari beberapa jalan juga tidak luput dari kelemahan. Ada perawinya yang matruk, ada kekeliruan dalam meriwayatkan, sehingga hadis ini boleh jelaskan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau ada kemudian yang beralasan bahwa hadis ini masyhur, disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, wa qad tadawalahu ahlul ilm, namun syuhratuhu la tadullu ala sihhati hadzal hadis. Kemasyhuran suatu hadis tidak menunjukkan sahihnya. Dan diriwayatkannya hadis itu dari kitab per kitab tidak menunjukkan kebenaran dan kesahihan suatu hadis. Maka harus kembali kepada penelitian berdasarkan qawaid al-mustalah untuk menyatakan apakah hadis itu bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Naam. Maka dengan lemahnya hadis ini berarti kita tidak berhujjah dengan riwayat ini. Maka hujjah yang kuat adalah yang pertama, yaitu karena mengikuti kitabullah subhanahu wa ta'ala. Adapun hujjah yang kedua, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan karena hadis ini, tapi hadis-hadis yang lain, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengirim surat pada raja-raja, ya, dan beliau selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini masyhur sekali dari surat beliau, di antaranya ketika beliau mengirim surat pada Raja Romawi Herakl, Malikul Rum. Beliau menulis di dalam surat itu, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Herakl azim Rum. Kemudian beliau mengatakan, Assalamu ala man ittaba'al huda, aslim taslam, dan seterusnya. Maka beliau memulai dengan basmalah. Bahkan ini pun merupakan amalan dari kalangan para nabi sebelumnya. Kisah Sulaiman yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu para ulama salaf tidaklah mereka mengarang satu kitab melainkan mereka tidak meninggalkan untuk menyebutkan basmalah pada awal permulaan kitab tersebut. Wa iqtida'an bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya beliau memulai risalahnya dengan basmalah. Ya. Bukan berarti risalah tersebut beliau yang menulis. Ada penulis beliau. Karena beliau sendiri tidak bisa menulis dan membaca. Al-jar wal majrur muta'alliqun bimahdhuf fi'lun mu'akhkharun munasibun lil maqam. Kata beliau, al-jar wal majrur, bismillah, bismi, al-ba' harful jar, wal majrur ism. Dan al-jar wal majrur itu tidak bisa berdiri sendiri, mesti ada hubungannya. Makanya dalam meng-i'rab, setiap jar majrur itu selalu dicari hubungannya kemana, ta'alluqnya kemana. Nah, terkadang disebutkan dan terkadang terhapus ta'alluqnya itu. Kalau misalnya kita mengatakan ar-rajulu fil masjid,
Ar-rajulu fil masjid. Ar-rajulu mubtada marfu' alamat raf'ihi ad-dhamma li'annahu mufrad. Fi harful jar, al-masjid majrurun bi fi wa alamat jarrihi kasra. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf. Bukan dia yang khabar, ya, tapi dia berhubungan dengan yang dihapus. Yang terhapus itulah sebagai khabarul mubtada, selalu ada hubungannya. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf. Demikian pula di sini bahwa bismi jar dan majrur itu berhubungan dengan yang dihapus. Yang dihapus itu apa? Isim atau fi'il? Kata beliau fi'il. Yang dihapus fi'il. Nah, sebab asal dari jar majrur selalu muta'alliq dengan fi'il atau isim yang beramal dengan amalan fi'il. Nah, diletakkan di mana? Di depan atau di belakang? Muakhar, kata beliau. Diletakkan di belakang fi'ilnya, bukan di depan. Nah, lalu apa yang terhapus itu? Takdirnya apa? Munasibun lil maqam, yang sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan kedudukan dia. Dia ingin apa? Kalau misalnya dia membaca, maka dia memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, aqra'u. Kalau dia menulis Bismillahirrahmanirrahim, aktubu. Nah, dan seterusnya, takdiruhu Bismillahi aktubu au usanni. Jadi tergantung keadaan dia. Nah, paham tuh mana ikhwan? Jadi selalu berhubungan. Nah, kenapa yang ditakdirkan itu fi'il? Kenapa bukan isim? Kenapa dia tidak mengatakan Bismillahi kitabati atau Bismillahi tasnifi? Kenapa enggak berbentuk isim, berbentuk fi'il? Kata beliau, wa qaddarnahu fi'lan, kami mentakdir itu fi'il, li'anna al-asla fil amal al-af'al, karena asal yang beramal, ya, adalah fi'il. Al-jar wal majrur itu selalu berhubungan dengan yang berupa fi'il atau yang beramal dengan amalan fi'il. Nah, sehingga ditakdirkan fi'il itu lebih bagus. Wa qaddarnahu mu'akharan, lalu kenapa diletakkan di belakang? Kenapa kita tidak mengatakan aqra'u bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tidak diletakkan di depan? Tapi kenapa takdirnya itu Bismillahirrahmanirrahim aqra'u atau Bismillahi aktubu? Kenapa bukan aktubu bismillah, usannifu bismillah, aqra'u bismillah? Kata beliau, wa qaddarnahu mu'akharan li faidatain, kami mentakdirnya diletakkan di belakang karena ada dua faidah. Al-ula, faedah yang pertama, at-tabarruku bil bada'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala, mengambil barokah, ya, mengharapkan barokah dengan memulai bismillah. Sebab kalau kita mengatakan aqra'u bismillah, berarti kita tidak memulai dengan bismillah, tapi mulai dengan aqra'unya. Nah, kalau diletakkan di belakang bismillahi aqra'u, berarti kita memulai dengan bismillah, dengan mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, baru kita boleh berdalil. Nah, As-saniyah yang kedua, ifadatul hasr. Karena kalau diletakkan di belakang, maka hal ini memberikan faedah pengkhususan, pembatasan, bahwa kita membaca hanya dengan perantara bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itu, bukan dengan yang lainnya. Tidak dengan makhluk. Ya.
Maka diletakkan di belakang karena untuk memberikan faedah pengkhususan basmalah itu. Ya, tidak dengan yang lainnya. Karena di dalam kaidah nahwiyah disebut li'anna taqdimal muta'alliq yufidul hasr. Karena didahulukannya muta'alliq dan diakhirkannya muta'allaq bihi, ya, itu memberikan faedah al-hasr, pengkhususan. Ya, ini masuk dalam faedah secara umum, taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Meletakkan di belakang, ya, yang sebenarnya haknya untuk diletakkan, jadi diletakkan di depan, yang sebenarnya haknya diletakkan di belakang, memberikan faedah apa? Pengkhususan. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa i'rabnya iyyaka? Apa i'rabnya iyyaka ya kawan? Maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam. Yang sebenarnya maf'ul itu disebutkan setelah apa? Setelah fi'il dan fa'il. Ya. Setelah fi'il dan fa'il. Asalnya apa? Na'budu ka wa nasta'inuka. Diletakkannya di depan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ulun bihi yang diletakkan di depan untuk memberikan pengkhususan bahwa kita tidak beribadah hanya kepadamu, kecuali hanya kepadamu, dan kita tidak meminta tolong kecuali hanya kepadamu ya Allah. Nah, sebab kalau na'buduka, kami menyembahmu, ya ada kemungkinan menyembah yang lain juga. Nasta'inuka, kami minta tolong padamu, ada kemungkinan juga minta tolong pada yang lain. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami isti'anah. Nah, ini wadah insyaallah. Wa qaddarnahu munasiban, dan kami pun mentakdirkan sesuai apa yang sesuai dengan keadaan dan kedudukannya, apa yang akan dia amalkan, li'annahu adallu 'alal murad. Ya, karena yang demikian ini lebih menunjukkan kepada maksud. Falau qulna mathalan indama nuridu an naqra'a kitaban. Kalau misalnya kita mengatakan ketika kita hendak membaca kitab, kita mengatakan bismillahi nabtadi'u, itu takdirnya, nabtadi'u. Ya, nama Allah saya memulai. Ma yadri bimadza nabtadi'. Dia tidak tahu dengan apa kita memulai. Iya kan? Bismillah nabtadi'u. Nabtadi'u apa? Apa yang kita mulai? Enggak jelas. Yakin kalau misalnya dia mengatakan bismillahi aqra, ya, dengan nama Allah saya membaca, berarti nah di sini kita bahwa dia akan membaca. Yakunu adalla 'alal murad alladhi abtadi'u bihi. Maka yang demikian lebih menunjukkan kepada maksud yang mana aku memulai dengannya. Ada wala insyaallah. Antum ya ikhwan, makna al-basmalah. Baik, yang kedua, Bismillahi Allah, lafzul jalalah. Qala Syekh rahimahullah, Allahu alamun alal bas. Jalalah itu sebagai tabi. Ya, yang tabi'nya itu an-na'at lil man'ud. Jangan sampai disangka bahwa Allah itu hanya sebagai sifat na'at. Nah, ya, apakah Allah punya sifat? Nah, Allah punya sifat. Lillahi sifat ya ikhwan. Baik, hal lillahi na'at? Allah punya na'at? Apakah Allah punya na'at? Tidak. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Jadi kalau
Hadza rajulun karim. Karim apa i'rabnya? Sifat, bukan na'at. Bisa, dua-duanya bisa. Tidak, idan sawa. Dalam hal ini insyaallah naqra kalam Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid عنده كلام في هذه المسألة. Ada pembicaraan dalam masalah apakah na'at huwa sifat. Naam. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ismun min al-asma' al-mukhtassati billahi azza wa jal. Nama Allah yang khusus untuk Allah. La yutlaqu ala ghairi, tidak boleh diitlaqkan pada yang lain. Diberi nama anak misalnya dengan Rahman. La. Naam. War-Rahmanu ma'nahu al-muttasifu bir-rahmatil wasi'ah. Dan Ar-Rahman maknanya adalah yang disifatkan dengan rahmat yang luas. Allah mempunyai rahmat yang luas. War-Rahim yutlaqu ala Allah azza wa jal wa ala ghairihi. Sedangkan Ar-Rahim itu diitlaqkan pada Allah dan diitlaqkan pula pada selain Allah. Dikatakan Allahu Rahim. Boleh juga kita mengatakan hadza fulanun atau hadza rajulun rahim. Boleh. Tapi antum tidak boleh mengatakan hadza rajulun rahman. Tak boleh. Karena Rahman sighatun mubalaghah ablaghu min ar-Rahim. Fa innahu mukhtassun billahi subhanahu wa ta'ala. Hanya terkhusus untuk Allah. Wa ma'nahu dzur rahmatil wasilah. Ya, Ar-Rahim maknanya adalah yang mempunyai rahmat yang tersambung. Ya. Far-Rahman dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Nah itu. Jadi kalau Ar-Rahim dzur rahmati al-wasilah, Ar-Rahman dzur rahmati al-wasi'ah. War-Rahim dzur rahmatil wasilah. Sedangkan Ar-Rahim dzur rahmatil wasilah. Fa idza jumi'a, apabila keduanya ini digabung, seperti pada lafaz ini misalnya Bismillahirrahmanirrahim, lalu apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kata beliau, apabila digabungkan, saral muradu birrahim al-muwassilu rahmatahu ila man yasha'u min ibadih. Ya, bahwa yang dimaksud dengan Ar-Rahim yaitu rahmat yang dihubungkan kepada rahmatnya, kasih sayang Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya. Berarti bentuknya muta'addi, ada hubungan dengan hamba. Sedangkan Ar-Rahman bentuknya lazim, nama Allah yang mengandung sifat, tapi tidak ada pengaruh dengan makhluk, tidak ada asar pada makhluk. Sedangkan Ar-Rahim ada asarnya pada makhluk, yaitu Allah memberikan rahmat pada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya. Ya. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki dan Allah merahmati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dari kalimat yarham, yaitu dari nama Allah Ar-Rahim, kata beliau. Jadi sebagian para ulama ada yang menjelaskan bahwa
antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Rahman lebih luas daripada Rahim. Kalau Ar-Rahman, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang mencakup mukmin dan kafir. Ya, yang mencakup yang taat dan yang ingkar. Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi makan, Allah memberi rezeki kepada orang-orang kafir. Ini rahmannya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan rahmat berupa rahmat yang khusus, yaitu rahmatul hidayah. Rahmah yang berarti keselamatan di dunia wal akhirah, ketentraman di dunia wal akhirah, dan ini tidak hanya didapatkan kecuali bagi mereka kaum mukminin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahiman. Adalah kepada orang-orang mukmin itu rahim, dan tidak dikatakan rahman, tapi rahim. Baik. Selesai dari makna Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tentang ilmu ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.